Kalian pasti mengenal karakter yang satu ini. Dia adalah Tsubasa Ozora dalam manga dan anime Captain Tsubasa. Pada manga ini mengisahkan perjalanan hidup seorang Tsubasa Ozora yang sedari kecil bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Karakter Tsubasa tersebut seolah menjadi penggambaran anak-anak di sekitar kita yang sangat menyukai sepak bola dan bermimpi suatu hari nanti dapat menjadi pemain sepak bola terkenal. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 1981, manga Captain Tsubasa sudah mencuri perhatian banyak orang. Kepopuleran manga Captain Tsubasa tidak hanya di Jepang saja, tetapi juga menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bahkan sejumlah pemain top dunia mengaku bahwa mereka sangat menggemari manga karya Yoichi Takahashi tersebut. Kesuksesan manga Captain Tsubasa rupanya berdampak besar bagi perkembangan sepak bola Jepang. Kemunculan karakter Tsubasa sedikit banyak menjadi salah satu faktor kesuksesan sepak bola Jepang sampai saat ini. Lalu bagaimana manga Captain Tsubasa mempengaruhi sepak bola di negara asalnya? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Sebelum tahun 1988, prestasi sepak bola Jepang bisa dibilang stagnan atau nyaris tanpa perkembangan. Mereka kala itu belum pernah lolos ke Piala Dunia, bahkan lebih parahnya lagi, timnas Jepang juga kesulitan untuk sekedar lolos dari fase kualifikasi Piala Asia. Perlu diketahui bahwa timnas Jepang pertama kali lolos ke babak utama Piala Asia pada edisi 1988. Satu-satunya prestasi yang dapat mereka banggakan kala itu adalah ketika meraih medali perunggu pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Sementara di level klub, Liga Jepang masih bernama Japan Soccer League yang notabene hanyalah liga amatir di sana. Bandingkan dengan Liga Indonesia yang pada era itu sudah memiliki kompetisi semi profesional bernama Galatama. Dilihat dari kondisi tersebut, sepak bola Jepang kala itu memang cukup memprihatinkan. Namun memasuki era 80-an, Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA mulai melakukan pembenahan. Setelah babak belur pada debut mereka di Piala Asia 1988, Jepang langsung ditunjuk AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia pada edisi selanjutnya. Dengan status sebagai tuan rumah, tentu publik Jepang berharap negaranya dapat menjadi juara di kandang sendiri. Target juara tersebut dinilai terlalu tinggi untuk ukuran negara yang sepak bolanya belum dikelola secara profesional. Namun secara mengejutkan, timnas Jepang berhasil menjuarai Piala Asia 1992 di rumah mereka sendiri. Lalu bagaimana cara Jepang meraih prestasi sebesar itu? Padahal sepak bola profesional mereka baru saja dibentuk. Jawabannya ada dalam seri manga Captain Tsubasa. Manga Captain Tsubasa sendiri diciptakan oleh Yoichi Takahashi yang dipublikasikan oleh Weekly Shonen Jump dan terbit pada tanggal 31 Maret 1981 hingga 9 Mei 1988. Manga ini menceritakan perjalanan hidup seorang Tsubasa Ozora yang sangat mencintai sepak bola sejak balita dan bercita-cita menjadi pemain top dunia suatu hari nanti. Cerita tersebut dimulai ketika Tsubasa yang masih sekolah dasar sudah mencuri perhatian berkat teknik bermain sepak bolanya. Ia pun terus mengasah kemampuannya hingga merajai sepak bola tingkat sekolah. Tsubasa juga berhasil membawa Jepang menjuarai Piala Dunia Remaja di Prancis dan mulai karir profesionalnya di Sao Paulo, Brazil sebelum akhirnya direkrut oleh Barcelona. Seri manga Captain Tsubasa memiliki sejumlah volume, seperti volume pertama yang bertajuk Captain Tsubasa, dilanjut World Youth, Road to 2002, Golden 23, hingga yang terbaru adalah Rising Star. Sepanjang perjalanan manga maupun anime Captain Tsubasa memang diperlihatkan bagaimana Federasi Sepak Bola Jepang menciptakan generasi emas mereka pada tiap dekadenya. Keberadaan kompetisi antar sekolah menjadi pondasi kuat lahirnya bakat-bakat terbaik sepak bola Jepang.
Bahkan skuad timnas Jepang angkatan Tsubasa hampir semuanya merupakan jebolan sekolah sepak bola, di mana mereka saling bersaing sebelum akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Hingga tahun 2023, manga Kapten Tsubasa telah terjual lebih dari 90 juta kopi di seluruh dunia, yang membuat Kapten Tsubasa termasuk salah satu seri manga terlaris sepanjang masa. Kepopuleran manga Kapten Tsubasa tersebut kemudian menginspirasi banyak anak-anak di Jepang untuk menjadi pemain sepak bola. Hal ini menjadi salah satu faktor titik balik sepak bola Jepang, di mana JFA memanfaatkan popularitas manga Kapten Tsubasa untuk mengembangkan sepak bola Jepang. JFA sadar bahwa pondasi kuat sepak bola Jepang berawal dari kompetisi remaja antar sekolah seperti yang ada di dalam manga Kapten Tsubasa. Maka tak mengherankan apabila saat ini sepak bola antar sekolah di Jepang yang melahirkan bakat-bakat sepak bola. Sejumlah nama terkenal pun juga lahir dari kompetisi antar sekolah seperti Shinji Kagawa, Kaoru Mitoma, dan masih banyak lagi. Usaha yang dilakukan JFA tersebut akhirnya membuahkan hasil. Sejak tahun 1988, sepak bola Jepang mulai menunjukkan kekuatan mereka. Dimulai dengan membentuk kompetisi profesional yang bernama J-League. Kemudian timnas Jepang berhasil menjuarai Piala Asia 1992, lalu lolos ke putaran final Piala Dunia 1998 untuk pertama kali sepanjang sejarah. Setelah itu sepak bola Jepang terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan besar di Asia. Jika kita perhatikan dengan seksama, kesuksesan Jepang menjuarai Piala Asia 1992 dan lolos ke Piala Dunia 1998 berkat skuad muda yang mereka miliki. Rata-rata skuad timnas Jepang saat itu berada di bawah usia 30 tahun, yang berarti mereka masih berusia belasan tahun saat manga Kapten Tsubasa booming di era 1980-an. Itu berarti manga Kapten Tsubasa memiliki andil atas kebangkitan sepak bola Jepang. Selain tentunya kesuksesan JFA dalam merencanakan pengembangan sepak bola Jepang. Kepopuleran manga Kapten Tsubasa tidak hanya di Jepang saja. Bahkan sejumlah pemain top dunia pun mengakui bahwa mereka menjadi pesepak bola karena terinspirasi dari Kapten Tsubasa. Seperti Fernando Torres, Andres Iniesta, dan masih banyak lagi. Sementara itu di Indonesia sendiri manga dan anime Kapten Tsubasa juga sangat digemari anak-anak di sini. Biasanya anime Kapten Tsubasa yang bertajuk Road to 2002 akan diputar oleh salah satu stasiun TV swasta menjelang Piala Dunia. Sedangkan manga Kapten Tsubasa di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Best Comic. Kemudian sequelnya yang bertajuk World Youth diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.